Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan siswa-siswi SD Kristen Sunodia. Bersyukur pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Lawsem mengajak kita semua untuk menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Di dalam doa, kami berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk kasih penyertaan-Mu kepada kami. Bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menolong kami di dalam peristirahatan kami, dan pagi hari ini Tuhan Yesus telah membangunkan kami dari peristirahatan kami. Kami boleh siap-siap ke sekolah dan terlebih kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami yang beribadah dari rumah kami. Tolong kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, berdoa dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mengajak kita sekali lagi untuk menaikkan puji-pujian. Semuanya berdiri ya, kita naikkan pujian Anak Monyet di Atas Pohon. Nah, pasti lagu ini sudah lama ya kalian gak nyanyikan. Kalau adik-adik tahu gerakannya, bisa menyanyi sambil bergerak di rumah ya, melakukan gerakannya. Kalian mau jadi anak yang panjang tangan atau anak yang panjang sabar? Siapa yang mau jadi anak panjang sabar, anak Tuhan? Menyanyi sekali lagi pujian ini dengan semangat ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar.
mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mengajak kita untuk menyanyikan pujian God is so good. God is so good. Kita nyanyikan lagu dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia ya. Anak-anak yang bisa Mandarin nanti bisa menyanyi lebih semangat. Anak-anak yang bisa bahasa Inggris semuanya nyanyi juga dengan semangat ya. Dan pasti kita semua bisa menyanyi dengan bahasa Indonesia. Yuk. Allah kita Allah yang baik, baik buat Lause, baik buat Bapak Ibu guru, dan juga baik buat anak-anak. Nah, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, maka kita juga harus menjadi anak-anaknya yang baik. Nah, saat ini Lause mengajak kita untuk berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Lause memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan sudah menolong kami di dalam keseharian kami. Dan Tuhan juga sudah memberikan kami keselamatan ketika kami percaya kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali datang beribadah kepada Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik di dalam pendengaran kami, di dalam sikap kami menghadap Tuhan. Bahkan firman-Mu ini nanti kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Berkati Lause Senia yang menyampaikan cerita firman Tuhan bagi kami, dan kami juga semua siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6, dan Bapak Ibu guru yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan bagi kita, anak-anak semua dan Bapak Ibu guru memperhatikan Alkitabnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di bawah di waktu membagi-bagi jarahan.
sebab yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tema renungan pagi hari ini saya berikan judul Rencana Keselamatan yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Pada mulanya ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Allah menciptakannya dengan tidak berdosa, suci, dan memiliki hubungan relasi yang dekat dengan Allah. Berjalannya waktu, Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk bisa memelihara, untuk bisa berkuasa di dalam segala makhluk tumbuh-tumbuhan yang telah Tuhan ciptakan. Dan Tuhan melarang mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi kita melihat di sana adik-adik, Bapak Ibu, bagaimana mereka tidak taat kepada perintah Allah, mereka malah melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan itu. Dan pada saat itu ketika mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka terpisah dari Allah. Mereka berdosa dan Allah mengusir mereka dari taman itu dan memberikan mereka hukuman. Nah, kalau kita melihat di situ bukan saja hanya Adam dan Hawa yang dihukum oleh Tuhan, tetapi si ular juga yang menggoda, yang menyampaikan kepada si Hawa untuk memakan buah itu. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, malah kamu sama seperti Allah. Nah, sehingga Allah menghukum ular itu dengan sekaligus memberikan janji keselamatan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang mengasihinya, atau semua manusia, terutama kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi firman Tuhan ini memberikan janji tentang Yesus Kristus yang dimana nanti satu-satunya menjadi keselamatan bagi manusia. Dan apa yang telah Tuhan rencanakan itu Tuhan menggenapinya ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dan di dalam Yesaya tadi yang barusan kita baca, Lause bacakan di sana, bahwa di situ nanti tentang kehadiran Tuhan Yesus itu, Sang Mesias itu yang lahir itu adalah seorang raja yang berkuasa, dia adalah raja yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada waktunya di dalam Perjanjian Baru, kalau kita melihat di sana ya, bagaimana apa yang telah direncanakan dari awal oleh Allah itu telah digenapin di dalam Yesus Kristus. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita melihat di sana mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, Lause bacakan bagi kita di dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 ya, dikatakan di sana, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa yang telah Allah rancang untuk keselamatan manusia telah digenapi oleh Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Melalui kedatangannya ke dalam dunia ini, dia berkarya, dia melayani, dia mengajar, bahkan dia mati di atas kayu salib, menderita untuk kita orang yang berdosa. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita, maka keselamatan itu kita peroleh. Kita diampuni pelanggarannya, kita diampuni dosa-dosanya, dan kita menjadi milik Yesus Kristus.
Nah, adik-adik, Bapak Ibu guru di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus mempersiapkan hati kita dan terus mengingat bahwa ketika Tuhan sudah merencanakan hal yang baik di dalam kehidupan kita, rencana-rencana Tuhan yang mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, seperti apa rencana Tuhan, tetapi ketika Tuhan sudah merencanakan itu pasti Dia akan genapi di dalam kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan dari Lause hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya kami orang yang berdosa, orang yang layak menerima hukuman karena kami tidak taat kepada firman Tuhan. Kami berdosa di dalam setiap hari-hari kami. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang kasih, Allah yang baik, yang telah mengirimkan Yesus Kristus menjadi manusia sama seperti kami untuk menebus kami, untuk mengampuni kami, mati di atas kayu salib untuk kami. Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang masih belum percaya kepadamu, biarlah kami boleh memberikan hidup kami, memilih Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami satu-satunya, yang mampu mengasihi dan menyelamatkan kami. Dan hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini di dalam kegiatan SD Kristen Sunodia, Engkau yang memberkati mereka, Bapak Ibu guru yang mengajar, berikan kekuatan, hikmat, bahkan kesehatan kepada mereka, dan juga siswa-siswi yang belajar sepanjang hari ini, Tuhan juga yang memberkati, menyertai mereka, dan berikan mereka motivasi ya Tuhan, bahkan ketekunan dan kerinduan, semangat untuk boleh belajar walaupun melalui daring. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, demikian ibadah kita hari ini, adik-adik dan Bapak Ibu guru. Silakan bersaat teduh. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.